Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebut besarnya potensi ekonomi biru harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Ia meyakini pemanfaatan dan pengelolaan ekonomi biru yang baik dapat menjadikan ekonomi biru sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Joko Widodo mengungkapkan potensi ekonomi biru yang menjadikan laut sebagai sumber utama ekonomi di negara kepulauan. Menurut Jokowi, potensi yang besar terkait harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan dengan tata kelola laut yang baik sehingga bisa menjadi pilar pertumbuhan ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Potensi ekonomi biru sangat besar di negara kita, juga di negara-negara kepulauan dan negara pulau, dan perlu dimanfaatkan agar berkelanjutan, agar bisa menjadi pilar pertumbuhan, menjadi pilar kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kerjasama yang dilakukan penting untuk digerakkan berdasarkan prinsip bahwa laut harus menjadi sumber kehidupan. Pada KTT AIS, Presiden Jokowi mendorong kerjasama dengan pengembangan ekonomi biru, memperhatikan prinsip berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat. Presiden menjelaskan KTT AIS telah melahirkan kesepakatan dalam pengembangan ekonomi biru yang berpedoman pada prinsip solidaritas, kesetaraan, inklusivitas atau keterbukaan antara negara-negara AIS. Dengan 3 prinsip tersebut, kerjasama ekonomi biru bisa direalisasikan dengan baik. Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, kali ini kita akan coba ulas terkait dengan ekonomi biru ataupun blue economy, di mana ini juga menjadi salah satu gagasan yang kemudian kemarin jika Anda mengikuti begitu ya, menjadi salah satu gagasan yang dikemukakan oleh salah satu pasangan Capres-Cawapres 2024. Ya, kita lihat bagaimana sebetulnya ekonomi biru ini dan apa sebenarnya ekonomi biru. Di mana blue economy, pemirsa, menurut World Bank adalah pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan penghidupan dan lapangan kerja sekaligus menjaga kesehatan ekosistem laut. Ya, sedangkan Uni Eropa mendefinisikan ekonomi biru berfokus pada pemanfaatan samudra, lautan dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan penghidupan dan juga kelestarian lingkungan. Hal tersebut mencakup industri seperti perikanan, aquakultur, transportasi laut, dan juga energi terbarukan. Ekonomi biru berupaya mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan juga konservasi laut. Ya, pemirsa, melihat substansinya, penerapan dan pengembangan ekonomi biru memang berpotensi menjadi paradigma baru dalam pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Indonesia dengan garis pantai dan sumber daya kelautannya yang luas sangat relevan dengan upaya pengembangan ekonomi biru. Praktik perikanan dan budidaya perairan yang berkelanjutan dapat meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir dan juga melindungi keanekaragaman hayati laut. Kemudian mengembangkan transportasi laut dan energi terbarukan dapat mendiversifikasi perekonomian nasional sekaligus mengkonservasi sumber daya lautan. Ya, terkait dengan pengembangan ekonomi biru, pemerintah juga sudah menyatakan bahwa pemerintah memiliki peta jalan ataupun roadmap dari pengembangan dan juga pemanfaatan ekonomi biru. Namun seperti apa sebetulnya roadmap yang sudah dibuat oleh pemerintah terkait dengan pengembangan ekonomi biru? Berikut kita simak informasinya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan sektor perikanan terbesar di dunia setelah Tiongkok dengan kontribusi sebesar 27 miliar US dollar terhadap produk domestik bruto dan menyediakan 7 juta lapangan pekerjaan. Hal tersebut menjadi salah satu potensi utama dalam pengembangan ekonomi biru.
Untuk itu, pada momentum konferensi tingkat tinggi AIS Oktober lalu, pemerintah Indonesia mengedepankan komitmen dalam menerapkan strategi ekonomi biru kepada dunia internasional. Indonesia sendiri bahkan sudah memiliki roadmap untuk konsep ekonomi biru, bahkan dalam hal ini terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah menyiapkan peta jalan pengelolaan laut secara berkelanjutan di Indonesia. KKP menetapkan 5 program prioritas yang berlandaskan ekologi. Program pertama terkait perluasan kawasan konservasi laut sebanyak 30% yang ditargetkan tercapai pada 2045. Selanjutnya program andalan kedua KKP yaitu penangkapan ikan terukur yang berbasis kuota di 6 zona penangkapan ikan dari wilayah barat sampai timur Indonesia. Sedangkan untuk program ketiga, KKP telah menetapkan 5 unggulan komoditas yang terus dikembangkan, yakni udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan ikan nila di sejumlah wilayah strategis. Adapun 2 program prioritas terakhir yaitu pengembangan wilayah pesisir dan pengurangan sampah plastik di laut. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa potensi ekonomi biru harus dimanfaatkan secara berkelanjutan agar bisa menjadi pilar pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden pun meminta agar kerjasama di sektor ekonomi biru harus digerakkan berdasarkan prinsip bahwa laut adalah sumber kehidupan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, kita ulas bagaimana program prioritas pemerintah untuk mengelola ekonomi biru. Program pertama, pemirsa, yakni tentang perluasan kawasan konservasi laut sebanyak 30% yang ditargetkan tercapai pada 2045. Ya, dengan luas perairan 6,4 juta kilometer persegi, panjang garis pantai 108.000 kilometer, maka 30%-nya dibidik menjadi kawasan konservasi laut dengan tujuan untuk memelihara ketersediaan sumber daya ikan di Indonesia. Begitu juga jika ekosistem laut tumbuh dengan baik, maka serapan karbon juga akan meningkat sehingga berdampak baik untuk lingkungan. Kemudian program andalan kedua yaitu penangkapan ikan terukur atau PIT yang berbasis kuota di 6 zona penangkapan ikan dari wilayah barat sampai timur Indonesia. Kebijakan penangkapan ikan terukur ini ditargetkan dapat memberikan manfaat bagi keberlanjutan sumber daya ikan, kesejahteraan masyarakat dan juga pelaku usaha berdasarkan kuota atau kebutuhan yang diatur pemerintah. Sedangkan untuk program ketiga, pemirsa, KKP telah menetapkan 5 unggulan komoditas yang terus dikembangkan, yaitu udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan juga ikan nila di sejumlah wilayah strategis. Adapun program lainnya yakni pengembangan wilayah pesisir dan juga pengurangan sampah plastik di laut. Ya, sementara itu pemirsa, jika berbicara soal ekonomi biru, maka erat kaitannya dengan ekonomi berbasis maritim. Ini mungkin kata-kata yang sudah cukup familiar begitu ya. Bagaimana Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan lantas seperti apa sebetulnya ekonomi berbasis maritim dan apa saja sebetulnya aktivitas ekonomi berbasis maritim? Berikut kami sudah rangkum informasinya untuk Anda. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak contoh kegiatan ekonomi maritim. Adapun kegiatan ekonomi maritim sendiri adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya laut dan perairan, serta semua kegiatan yang terkait dengan transportasi yang ada di laut. Berikut sejumlah contoh kegiatan ekonomi maritim di Indonesia yang kerap disebut sebagai poros maritim dunia. Kegiatan pertama yakni perikanan, di mana perikanan terbagi menjadi 2, yakni perikanan tangkap dan perikanan. Aktivitas berikutnya yakni pertambangan dan energi di bidang energi dan tambang. Selanjutnya pariwisata bahari yang meliputi pantai dan pulau serta aktivitas pendukung lainnya. Berikutnya aktivitas transportasi dan logistik serta pelabuhan baik internasional maupun domestik dan terminal logistik. Adapun dari sisi industri, kegiatan ekonomi maritim adalah konstruksi kapal dan peralatan maritim. Lalu industri pendukung seperti permesinan kapal dan produksi peralatan maritim. Contoh lainnya adalah pengelolaan sumber daya laut seperti konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan. Selain itu, aktivitas lainnya terkait bioteknologi yang merupakan pemanfaatan sistem biologi,
organisme hidup atau derivatifnya untuk menghasilkan atau menciptakan produk atau teknologi yang bermanfaat bagi manusia, dalam hal ini di bidang kelautan. Sementara itu, pentingnya kegiatan ekonomi maritim disebut terletak pada kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan pemenuhan kebutuhan manusia akan sumber daya alam dan transportasi laut. Selain itu, keberlanjutan dan pengelolaan yang bijaksana dari sumber daya laut menjadi kunci dalam memastikan kelangsungan ekonomi maritim di masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, roadmap-nya sudah ada, program prioritasnya juga sudah ada, kemudian potensi yang besar dari ekonomi biru juga sudah tersedia. Maka untuk merealisasikan potensi ekonomi biru, ini berarti Indonesia harus menggiatkan investasi untuk membangun berbagai infrastruktur penunjang yang diperlukan. Ya, dalam hal ekonomi biru, pengembangan yang efektif memerlukan peningkatan dan perluasan fasilitas pelabuhan untuk mengakomodasi peningkatan aktivitas transportasi laut. Pelabuhan perikanan khusus dapat membantu pengolahan dan juga distribusi hasil laut. Menciptakan zona aquakultur dengan infrastruktur yang tepat, ini sangat penting untuk mendukung produksi ikan dan juga makanan laut yang berkelanjutan. Kemudian untuk memanfaatkan energi laut diperlukan investasi pada infrastruktur energi kelautan. Pengembangan teknologi energi gelombang laut misalnya tentu memerlukan fasilitas pengujian yang andal. Sementara itu, Kementerian PPN atau Bappenas menyebut pentingnya ekonomi biru sebagai salah satu prioritas kerjasama ASEAN, di mana ekonomi biru merupakan upaya optimalisasi pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya laut secara inklusif dan juga berkelanjutan, sehingga turut mendukung pelestarian laut beserta ekosistem pendukungnya. Ya, ini berarti masih kita nantikan langkah-langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya, baik pemerintah saat ini ataupun mungkin nanti kita menjelang pemerintahan baru di tahun 2024 untuk kemudian mengoptimalkan potensi dari ekonomi biru Indonesia. Karena memang potensinya begitu besar dari energi, kemudian pangan dan juga lainnya. Ini masih bisa digali lebih lanjut dan kita harapkan tentunya berdampak positif bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan, ketahanan pangan, ketahanan energi, sehingga akhirnya ini bisa menjadi salah satu motor utama dari perekonomian Indonesia sekaligus masyarakat mendapatkan manfaatnya.